Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang supervised learning menggunakan time series forecasting. Untuk anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Muhammad Zaki Muhammad, lalu yang kedua ada Pujiani Rahayu Agustin, lalu yang ketiga ada Indana Najwa Ramadhani. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Emas telah menjadi kesukaan bagi umat manusia sejak lama, mulai dari membuat perhiasan, lalu juga sebagai investasi. Emas mencakup penggunaan yang sangat luas seperti halnya logam lainnya. Emas juga diperdagangkan pada indeks komoditas di seluruh dunia. Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai supervised learning dengan time series forecasting dalam skenario dunia nyata, kami di sini akan memprediksi harga emas di masa depan dengan menggunakan data historis harga emas dari tahun ke tahun. Oke, lalu untuk proses dari supervised learning menggunakan time series forecasting itu sendiri ada 5 proses. Yang pertama ada pre-processing data, lalu yang kedua itu exploratory data analysis, lalu yang ketiga ada test train split, lalu yang keempat itu ada model training dan evaluasi model, lalu langkah yang kelima adalah prediksi dan visualisasi. Langsung masuk pada proses yang pertama yaitu pre-processing data. Di sini kita mulai dengan mengimport library yang dibutuhkan untuk proses time series forecasting. Lalu langkah yang kedua kami di sini akan mengambil sebuah dataset dengan nama goldpricedata.csv. Pada dataset ini terdapat 10.787 baris dengan 2 kolom, yaitu kolom date dan value. Date itu untuk tanggalnya, lalu value itu adalah harga emas ya. Lalu di sini terdapat ringkasan statistik dari dataset yang mana terdapat 10.787 baris, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai kuartil 1, 2, 3, dan nilai maksimum dari dataset. Oke, lalu di sini kita mengambil 2000 baris, yang mana kita di sini mengambil 2000 baris terakhir, berarti dari tanggal 2012 sampai tahun 2020. Lalu langkah selanjutnya di sini kami mengkonversi kolom date menjadi periode bulanan atau month. Lalu setelah kita ubah menjadi periode bulanan, kami menghapus kolom date dan menjadikannya sebagai indeks untuk menganalisis berbasis waktu. Seperti inilah ketika setelah di dataset setelah kita ubah menjadi periode bulanan. Lalu langkah selanjutnya di sini adalah kita mengecek missing value. Karena pada dataset kami tidak terdapat missing value atau missing value-nya 0, maka di sini kita tidak melakukan penghapusan baris missing value. Oke, langkah selanjutnya adalah exploratory data analysis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke exploratory data analysis, yaitu kita akan mempersiapkan prediksi menggunakan time series forecasting. Nah, langkah pertama kita membuat sebuah blogspot untuk menunjukkan distribusi persebaran harga emas. Nah, box plot tersebut menunjukkan bahwa harga emas sebagian besar berada di antara 1.200 hingga 1.400, dengan beberapa outliers yang menunjukkan kenaikan harga yang signifikan di atas 1.600, bahkan mencapai 1.800. Selanjutnya kita akan menampilkan harga emas berdasarkan bulan untuk visualisasi tren harga. Nah, grafik bisa di-scroll ke bawah lagi. Nah, grafik tersebut menunjukkan perubahan harga emas dari tahun 2013 hingga 2020 yang terlihat sebuah fluktuasi atau peningkatan atau penurunan harga emas selama periode tersebut dengan tren penurunan pada awal periode di tahun 2013 hingga 2015. Diikuti oleh fase stabil pada tahun 2016 hingga 2018 dan tren kenaikan yang signifikan dimulai dari 2018 hingga 2020. Boleh next? Oke, selanjutnya kita juga akan membuat box plot harga emas per tahun dari tahun 2012 dan seterusnya untuk melihat distribusi harga per tahun. Di sini
digambarkan distribusi harga emas per tahun di mana setiap tahun menunjukkan nilai kuartil pertama Q1 hingga kuartil ketiga atau Q3 dengan garis tengahnya sebagai median. Nah, pada tahun 2012 dan 2013, distribusi harga emas lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya dengan nilai maksimum hampir 1.800. Nah, pada tahun 2014 hingga 2018, harga emas lebih stabil namun dengan distribusi yang lebih sempit, yang berarti menandakan adanya fluktuasi yang lebih kecil. Nah, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan signifikan dengan median harga meningkat secara tajam. Next. Kita akan menampilkan ringkasan statistik dari harga emas dari data sampel yang telah kami ambil. Nah, di sini ringkasan statistik berdasarkan 2000 data sampel mencakup kaum NIM, STD, min 25%, 50%, 70%, dan MAX. Selanjutnya, kita juga akan membuat plot bulanan harga emas dari 2012 hingga sekarang. Nah, grafik tersebut menunjukkan plot bulanan harga emas dari 2012 hingga setelahnya, di mana garis merah ini menunjukkan nilai rata-rata atau min yang tadi kita tampilkan di tabel sejumlah 1.318,58 sekian. Nah, pada grafik terdapat beberapa harga emas yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata di beberapa bulan tertentu. Nah, garis rata-rata ini menunjukkan bahwa harga emas cenderung bergerak naik turun dalam suatu pola tertentu. Selanjutnya, kita akan membuat box plot harga emas berdasarkan bulan dari data sejak 2012 untuk melihat distribusi harga per bulannya. Nah, sejak 2012, distribusi harga emas ini cenderung lebih tinggi dan terjadi penurunan atau peningkatan signifikan pada bulan-bulan tertentu seperti Januari dan Oktober. Sedangkan pada Mei dan Juni, harga emas cenderung lebih stabil dengan harga yang relatif rendah. Lalu selanjutnya di sini kita membuat ringkasan harga emas tahunan dan triwulan dari data. Nah, terdapat dua grafik yang menunjukkan rata-rata harga emas per tahun 2012 hingga 2020, di mana pada grafik pertama, harga emas mencapai puncak pada tahun 2012, namun mengalami penurunan tajam di tahun 2015. Namun setelahnya, harga emas perlahan meningkat dengan kenaikan signifikan mulai dari tahun 2018 hingga 2020. Sedangkan untuk grafik kedua, di sini menunjukkan rata-rata harga per kuartal dalam periode yang sama, di mana grafik tersebut menunjukkan adanya perubahan harga yang tidak konstan. Misalnya pada tahun 2015 ini terjadi penurunan tajam dan terjadi peningkatan tajam di tahun 2019. Nah, dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik tahunan lebih cocok untuk melihat tren besar, sedangkan grafik kuartal dapat digunakan untuk melihat adanya perubahan atau fluktuasi yang terjadi. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata, standar deviasi, dan juga coefficient of variation dari tahun 2012 hingga 2016. Di sini, kolom min digunakan sebagai rata-rata, STD sebagai standar deviasi yang digunakan untuk mengukur penyebaran data, dan kolom COV_PCT sebagai variasi relatif dalam persen. Grafiknya menunjukkan adanya perubahan coefficient of variation harga emas dari tahun 2012 hingga 2020, di mana koefisien of variation tertinggi terjadi pada tahun 2013, yakni sekitar 10%, di mana hal tersebut menunjukkan variasi harga emas yang paling tinggi. Sedangkan COV terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai mendekati 0%, yang berarti harga emas termasuk paling stabil. Nah, secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan fluktuasi dengan lonjakan signifikan di tahun 2013 dan juga 2019. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini adalah kita membagi data test train menjadi tes dan training data. Untuk training data itu sendiri kami mengambil mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Lalu untuk testing data, di sini kita mengambil dari lebih dari tahun 2017, yang mana berarti dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Lalu untuk jumlah data setelah kita bagi menjadi training dan testing data, jumlah training data di sini menjadi 1.425 dan testing data di sini berjumlah 575. Lalu untuk persentase dari training data itu sendiri adalah 71,25%. Lalu untuk presentasi testing data di sini 28,75%. Lalu langkah selanjutnya di sini kita membuat visualisasi dari training dan testing data.
di mana di sini kita gold price kita labelkan menjadi sumbu Y, lalu year kita labelkan sebagai sumbu X. Lalu di sini terdapat garis-garis biru, di sini kita labelkan sebagai training data, lalu ada garis oranye di sini kita buat sebagai testing data. Lalu langkah selanjutnya di sini membuat time series index dibuat sebagai fitur tambahan dalam data training dan data testing yang menghasilkan dua daftar time series untuk data training dan data testing. Time series untuk data pelatihan dimulai dari angka 1 hingga panjang dan data pelatihan 1425, sementara time series untuk data pengujian dimulai setelah data pelatihan berakhir, yaitu angka 1426 dan berlanjut hingga panjang data pengujian sejumlah 575 data. Hasil ini menunjukkan bahwa panjang time series untuk data pelatihan adalah 1425 dan panjang data atau testing adalah 575. Selanjutnya adalah model training dan evaluasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk model training dan evaluation, kami menggunakan 3 model dan menggunakan matriks evaluasi MAPE. Untuk model yang pertama yang kami gunakan yaitu linear regression. Linear regression model merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari hubungan linear antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Kami melatih model regresi linear ini dengan time sebagai variabel independen dan value sebagai variabel dependen menggunakan data training. Kami menggunakan model yang sudah dilatih untuk melakukan prediksi pada data test. Hasil prediksi tersebut kemudian disimpan dalam kolom forecast pada data testing. Kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat hasil prediksi. Dari hasil ini, forecast pada bulan Januari terlihat sangat mirip dan cenderung mengalami penurunan. Ini dikarenakan model ini memprediksi nilai secara linear dari data. Selanjutnya, untuk melihat visualisasinya, kami membuat plot untuk data train, tes, dan hasil prediksi linear regression model dengan ukuran 14 kali 6. Plot ini, kami menampilkan data training dan data testing dengan mengonversi indeks ke timestamp. Kemudian menampilkan prediksi model pada data test tadi. Dapat dilihat pada grafik, warna biru mewakili data training, jingga untuk data testing, dan hijau untuk prediksi model. Grafik hasil prediksi menunjukkan tren yang menurun, padahal seharusnya nilainya naik. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear tidak cocok dengan pola data. Selanjutnya, untuk evaluasi, kami menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE adalah ukuran kesalahan untuk mengevaluasi akurasi model prediksi. Fungsi ini bekerja dengan menghitung rata-rata persentase kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi model. Fungsi ini menghitung selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi, membaginya dengan nilai aktual, lalu menghitung rata-ratanya dalam persentase. Hasil MAPE dari model regresi linear ini sebesar 20,914% atau sekitar 21%. Berdasarkan MAPE yang dihasilkan model ini, model regresi linear dapat dianggap kurang baik dalam memprediksi harga emas karena angka tersebut menunjukkan bahwa model ini memiliki kesalahan prediksi yang cukup signifikan. Artinya, model tidak sepenuhnya menangkap pola dalam data. Untuk algoritma yang kedua, kami menggunakan model naif dengan menggunakan nilai terakhir dari kolom value pada data training sebagai prediksi semua nilai dalam data testing. Prediksi ini dilakukan dengan menggunakan metode forecast untuk membuat prediksi konstan. Dari model yang sudah dibuat, kemudian diinisialisasi model naif dengan menggunakan nilai terakhir dari data pelatihan. Lalu menggunakan model naif untuk mengisi kolom prediksi di naif test. Karena model naif forecast ini hanya mengambil nilai terakhir dalam data training untuk memprediksi, dapat dikatakan bahwa model ini menganggap bahwa nilai untuk periode mendatang akan sama persis dengan nilai terakhir yang tercatat. Model ini tidak memperhitungkan pola data dan akan memberikan prediksi yang selalu sama seperti yang terlihat pada hasil ini. Kemudian untuk visualisasinya, kami mengambil nilai terakhir dari data training sebagai prediksi naif, membuat salinan data tes, kemudian mengisi kolom prediksi. Kami memvisualisasikan dalam plot berukuran 12 kali 8 dengan garis berwarna biru mewakili data training, jingga untuk data testing, dan hijau mewakili hasil prediksi naif forecast. Grafik prediksi ini menunjukkan bahwa prediksi model ini selalu sama. Hal ini ditandai dengan garis hijau yang stagnan. Dari grafik di atas dapat dikatakan bahwa model ini tidak dapat memprediksi harga emas karena tidak dapat menangkap perubahan dalam data. Selanjutnya untuk evaluasi, kami juga menggunakan MAPE.
Model My Forecast ini memberikan hasil yang baik dengan MAPE sebesar 0,801%, tetapi masih terbatas dalam menangkap pola data. MAPE yang rendah menunjukkan bahwa model naif berfungsi dengan baik, tetapi kurang baik untuk prediksi jangka panjang atau data dengan tren yang lebih kompleks seperti harga emas ini jika dilihat dari grafik sebelumnya. Lalu untuk algoritma yang terakhir adalah exponential smoothing yang digunakan untuk menangkap pola. Model ini dilatih menggunakan keseluruhan dataset untuk mempelajari pola waktu, tren, dan musiman. Model exponential smoothing digunakan dengan konfigurasi tren aditif yang menambahkan komponen tren secara linear pada data dan seasonal aditif yang menambahkan komponen musiman secara linear pada data. Parameter smoothing level, smoothing trend, dan smoothing seasonal masing-masing menentukan tingkat keluruhan eksponensial untuk komponen data asli, tren, dan musiman. Selanjutnya, menggunakan model yang sudah dilatih untuk menggunakan prediksi pada data tes. Hasil prediksi disimpan dalam test prediction model 3, masih di atas lagi. Nah, nilai prediksi ini memiliki kenaikan yang cukup stabil. Adanya penurunan dari baris data pertama dan kedua, lalu naik lagi dari baris data kedua ke ketiga menunjukkan bahwa model ini dapat menangkap pola atau tren dari data. Model ini menggunakan komponen tren dan musiman sehingga dapat menghasilkan prediksi yang lebih kompleks. Selanjutnya untuk visualisasi, kami membuat plot untuk data train, tes, dan hasil prediksi model dengan plot ukuran 14x6. Untuk plot ini, kami menampilkan data training dan data testing dengan mengonversi indeks ke timestamp. Kemudian, menampilkan prediksi model pada data tes tadi. Garis biru mewakili data training, hingga menunjukkan data testing, dan hijau merupakan hasil prediksi. Model exponential smoothing ini berhasil mengikuti pola tren pada data testing, meskipun terdapat sedikit perbedaan di beberapa titik. Secara keseluruhan, prediksi cukup akurat dalam menangkap pola kenaikan dan penurunan harga emas. Selanjutnya, untuk evaluasi, kami menggunakan MAPE dengan hasil sebesar 1,626% yang menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Dengan begitu, model exponential smoothing cocok dengan pola data, sehingga cocok digunakan untuk memprediksi harga emas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tahap terakhir adalah tahap predik dan visualization yang digunakan untuk membuat prediksi harga emas di masa depan berdasarkan model yang sudah kami latih. Di sini yang pertama kita menggunakan linear regression yang mana menunjukkan dari grafik tersebut, boleh di-scroll ya. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa prediksi menggunakan regresi linear untuk harga emas ini kurang akurat. Kenapa? Karena model gagal menangkap pola perubahan harga yang kompleks. Nah, model regresi linear ini hanya menangkap hubungan linear sehingga menghasilkan prediksi yang terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan data yang aktual. Selanjutnya kita juga menggunakan boleh next ya. Kita menggunakan naive forecast model di mana di sini kita akan mengambil nilai terakhir dari data pelatihan sebagai basis prediksi naif, kemudian kita menjumlahkan langkah ke depan untuk prediksi dengan stepnya tetap untuk 118 langkah. Nah, hasil prediksi dari naive forecast model ini menunjukkan bahwa model hanya mengulang nilai terakhir yaitu sejumlah 1291 sebagai prediksi untuk setiap langkah ke depan dengan intervalnya tadi yaitu 118 langkah. Selanjutnya di sini kita mengatur indeks waktu untuk prediksi dengan asumsi data bulanan, kemudian kita juga menambahkan indeks waktu ke data frame prediksi, lalu membatasi prediksi sampai tahun 2025. Kemudian kita plot nilai aktual dan prediksi dengan interval kepercayaan yang tadi dan juga label dan styling plot sehingga hasil akhirnya pada plot ini grafiknya menunjukkan data aktual dengan prediksi naive forecast. Namun prediksi ini hanya berupa garis lurus yang tidak mencerminkan fluktuasi atau perubahan yang mungkin terjadi dalam data. Sehingga hal ini tidak cocok untuk data harga emas yang sering mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya plot
plot dengan nilai aktual dan hasil prediksi dari model naif. Jadi plot ini digunakan untuk membandingkan nilai aktual dengan hasil prediksi dari model naif forecast, di mana nilai aktual ditampilkan sebagai garis biru, sementara hasil prediksi model digambarkan dengan garis jingga putus-putus. Nah, model naif ini memprediksi nilai saat ini berdasarkan nilai sebelumnya. Jadi, model cenderung mempertahankan prediksi yang datar, sementara nilai aktual menunjukkan kenaikan dan penurunan yang tinggi. Selanjutnya, kita juga menggunakan model exponential smoothing, di mana kita akan memprediksi nilai masa depan selama 118 langkah ke depan hingga Januari tahun 2030. Nah, hasil prediksinya akan disimpan ke dalam data frame bersama dengan confidence interval sebesar 95% yang dihitung menggunakan standar deviasi residual model. Batas bawah dan atas interval itu ditentukan dengan menambahkan dan mengurangi 1,96 kali standar deviasi residual dari nilai prediksi. Nah, data frame yang dihasilkan memuat 3 kolom, yaitu prediksi, batas bawah, ini lower underscore CI, kemudian batas atas atau upper, sehingga memberikan estimasi nilai masa depan beserta rentang ketidakpastiannya. Untuk plot yang digunakan ini, kita akan membandingkan data aktual dengan hasil prediksi menggunakan model exponential smoothing, di mana grafiknya menampilkan nilai aktual, nilai prediksi, dan juga nilai interval kepercayaan sebagai area berwarna di sekitar garis prediksi. Interval ini menggambarkan tentang kemungkinan nilai, di mana plot ini membantu melihat sejauh mana model dapat menangkap pola data historis dan juga memprediksi tren di masa depan hingga batas bawah yang ditentukan. Selanjutnya, plot nilai aktual dan hasil prediksi dari model dengan menggunakan exponential smoothing. Di sini terdapat sebuah plot yang digunakan untuk membandingkan nilai aktual dengan hasil prediksi dengan prediksi cenderung sangat dekat dengan nilai aktual karena pada sebagian besar periode menunjukkan kemampuan model dalam menangkap data. Namun, terdapat beberapa area kecil di mana prediksi sedikit melenceng dari nilai aktual. Oke. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.